Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapeda Litbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kosmas Delana memberikan penghargaan kepada Pemkab Manggarai atas capaian 100% bebas buang air besar sembarang tempat atau Open Defecation Free ODF bertempat di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai Selasa 12 Oktober 2021 siang. Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Bersamaan dengan penerimaan penghargaan ini, Pemkab Manggarai juga menandatangani komitmen bersama untuk 100% akses cuci tangan pakai sabun CTPS di 171 desa kelurahan di Kabupaten Manggarai. Kepala Bapeda Litbangda NTT Kosmas Delana dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Manggarai karena menjadi kabupaten yang keempat di NTT yang mendeklarasikan bebas buang air besar sembarang tempat. Pencapaian ini kata dia merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena itu lanjut dia, stop buang air besar sembarangan itu adalah tanda dari memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang sehat. Karena kehidupan yang sehat itu bagian penting dari ibadah. Karena itu dia mengajak seluruh masyarakat Manggarai untuk jadikan kehidupan sehat menjadi bagian dari ibadah. Dia juga berharap pilar kedua dari 5 pilar sistem sanitasi berbasis masyarakat STBM, yaitu cuci tangan pakai sabun, akan rampung pada bulan Desember mendatang. Kabupaten Manggarai yang beberapa waktu lalu sudah resmi ditetapkan sebagai kabupaten keempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan. Ini satu prestasi yang luar biasa yang kelihatannya kedengarannya sepele, tetapi menurut kita semua, bukan menurut saya, dampaknya sangat luar biasa. Karena stop buang air besar sembarangan itu yang sudah diverifikasi oleh tim dari provinsi bekerja sama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia, ya, melakukan dengan sejumlah variabel, sejumlah indikator, kriteria indikator, dan bahkan kepada sub-sub indikator terpenuhi. Saya kira semua kita ini sepakat bahwa bagian penting dari stop buang air besar sembarangan itu adalah kita memulai kehidupan baru, kehidupan yang sehat. Dan kita mesti yakin bahwa sehat itu adalah bagian penting dari ibadah kita. Kita mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan. Saya kira kita juga perlu mengikuti dengan deklarasi atau janji untuk hidup sehat itu adalah bagian dari ibadah. Dari Manggarai lah kita coba memberitakan kepada NTT untuk nantinya kita hari ini membuat satu deklarasi komitmen untuk kita canangkan pilar kedua, cuci tangan pakai sabun, nanti rampung pada bulan Desember. James Balo selaku area program manajer program Plan Indonesia, kata dia salah satunya adalah program kesehatan untuk anak. Kebersihan diri dan juga lingkungan, kata dia, merupakan bagian yang terpenting untuk mencegah stunting. Sejak tahun 2018, Plan mulai bekerja di Kabupaten Manggarai. Lebih lanjut, dia menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan TPB 6 adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Situasi pandemi juga semakin meyakinkan bahwa dukungan pembangunan di bidang air, sanitasi, dan kebersihan sangatlah penting untuk mencegah penyebaran penyakit.
Oleh karena itu, kata dia, air bersih dan sarana sanitasi ini harus dinikmati oleh semua orang, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok disabilitas, agar semua sama-sama sehat. Dalam mendukung program-program plan yang kami lakukan, itu salah satunya adalah program kesehatan untuk anak. Kebersihan lingkungan itu menjadi sangat penting, dan sanitasi dan kebersihan diri juga merupakan bagian yang sangat penting untuk mencegah stunting, yang mana kita tahu stunting ini menjadi salah satu isu pembangunan yang sekarang lebih dari 26 kementerian lembaga kalau saya tidak salah yang bahkan itu diperintahkan Presiden harus betul-betul bekerja untuk mengatasi isu stunting ini. Jadi oleh karena itu sejak tahun 2018 Plan Indonesia mulai bekerja di Kabupaten Manggarai ini melalui proyek kami yang namanya Water for Women dengan dukungan pemerintah Australia, kemudian untuk menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial. Dan sesuai dengan target SDGs yang ke-6, pembangunan sanitasi haruslah untuk semua. Tapi memang kita tahu kenyataannya sanitasi yang layak belum sepenuhnya diakses oleh terutama kelompok-kelompok rentan ya, termasuk anak, perempuan, dan juga teman-teman penyandang disabilitas. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-6 itu adalah jamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Dan situasi pandemik yang ada ini makin meyakinkan kita bahwa dukungan pembangunan di bidang air, sanitasi, dan juga kebersihan sangatlah penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, yang berikutnya, air dan sanitasi itu dinikmati oleh semua orang, baik itu anak-anak, ibu hamil, lansia, ya, kelompok disabilitas, agar semua kita bisa menjadi sama-sama sehat. Aloysia D. Pekung, SPD Perwakilan Pertuni Manggarai mengatakan sanitasi merupakan hak semua orang termasuk penyandang disabilitas. Memikirkan tuntas sanitasi taza, kata dia, tidak cukup, akan tetapi juga memikirkan aksesibilitas untuk semua orang. Karena itu ketika orang kesulitan mengakses sarana sanitasi, maka peluang untuk kembali OD atau tidak melakukan CTPS itu semakin besar. Kedepan, kata dia, semua orang akan berpotensi menjadi penyandang disabilitas, sehingga membangun fasilitas sanitasi yang aksesibel menjadi bagian dari mempersiapkan masa depan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan kenapa sarana sanitasi itu harus inklusif. Oke, yang pertama, semua warga negara itu punya hak untuk mengakses fasilitas sanitasi, termasuk tentunya kami, teman-teman disabilitas. Jadi kita tidak usah berpikir seperti yang sudah saya katakan tadi, fasilitasnya harus yang mahal, harus pakai fasilitas yang bagus. Mungkin di area publik ya harus ada standar. Tapi kalau misalnya ada pemicuan di rumah-rumah, yang penting yang kita lihat adalah kebutuhannya apa. Jadi yang penting bisa jalannya rata, medannya luas untuk digunakan misalnya untuk kursi roda. Jadi tidak harus yang anggarannya harus besar, tidak harus seperti itu. Yang penting bisa digunakan, itu poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita beruntung kita akan menjadi tua. Jadi semua orang punya kans untuk bisa jadi difabel. Misalnya untuk pakai kursi roda atau untuk tidak bisa melihat suatu saat ketika sudah tua. Jadi kita membuat fasilitas yang ramah disabel itu jangan berpikir saya berbuat untuk orang lain. Andaikan saja bagaimana kalau saya yang memakainya besok-besok, seperti itu, sehingga rasanya itu dapat seperti itu. Nah, itulah kenapa sangat baik ketika sarana sanitasi itu dibuat accessible, karena bukan hanya untuk orang jauh tapi juga untuk orang terdekat atau mungkin kita sendiri di masa depan. Dan yang ketiga, yang terakhir, semua orang walaupun ada usaha 100% untuk ODF 100%, kemudian cuci tangan pakai sabun 100%, tapi kalau kami teman-teman disabilitas tidak bisa mengakses fasilitas itu, maka target 100% itu tidak akan bisa terlaksana. Bagaimana bisa terlaksana kalau masih ada orang-orang seperti kami yang tidak bisa menjangkau
sarana cuci tangan misalnya atau toilet misalnya. Jadi kenapa itu sangat penting? Karena seperti saya selalu ingat ketika saya ikut musrembang dulu, Bapak Bupati mengatakan no one left behind. So jadi mudah-mudahan itu kita ingat bahwa kita semua, kami termasuk di dalamnya, harus diperhatikan ketika membuat sarana sanitasi. Jadi kalau sarana sanitasi itu sudah mengakomodir kebutuhan disabilitas, tentu semua orang bisa menggunakan sarana tersebut. Sementara itu Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit dalam sambutannya mengatakan bebas buang air besar sembarangan tempat merupakan tanda masyarakatnya yang maju dan lebih berbudaya dan beradab. Lebih lanjut Bupati Heri mengatakan sertifikat penghargaan yang diberikan bukan untuk Bupati Manggarai tetapi penghargaan bagi semua, baik para pendahulu maupun semua pihak yang saat ini ikut ambil bagian dalam pencapaian ini. Untuk mencapai pilar-pilar selanjutnya, kata Bupati Heri, harus melibatkan sebanyak mungkin pihak sampai ke desa-desa untuk menggerakkan masyarakat. Ngomong bebas buang air besar sembarangan ini kelihatan sederhana. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ya salah satu tanda masyarakat yang maju dan lebih berbudaya itu adalah ketika tidak buang air besar sembarangan. Ya. Itu beda 40 tahun lalu, aku tahu. Ya. Kalau 40-50 tahun lalu masih sembarangan dan tahun ini juga masih sembarangan, berarti kita ini tidak maju. Kalau hari ini kita terbebas dari hal-hal seperti itu berarti kita mengalami kemajuan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sertifikat yang diberikan hari ini bukan sertifikat untuk Bupati Manggarai, tapi penghargaan untuk semua pendahulu-pendahulu yang dengan caranya masing-masing. Terima kasih banyak untuk Plan Internasional Indonesia yang melihat hal yang remeh-temeh, yang sederhana ini, tetapi sebenarnya sangat penting sebagai tolok ukur kemajuan suatu masyarakat. Juga terima kasih saya kira untuk Bapeda, Bapedipanda Provinsi NTT yang membuka kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak di luar. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.